Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu video yang unik, aneh, dan dalam tanda kutip lucu. Ada video orang ketika melakukan sholat, dia bertakbir, kemudian dia ruku, di posisi imam juga sedang ruku, tapi posisi dia kurang lebih 10 meter di belakang saf makmum. Baru kemudian dalam keadaan ruku itu, dia berlari sedikit, kemudian dia berjalan dengan langkah panjang menuju ke arah saf. Pertanyaannya, apakah sholat orang itu sah atau tidak? Coba kita lihat video berikut ini. لا تكفى لا تكفى لا تكفى كل غيرها تكفى يا ولد لا يا قاعد يركع وهو ماشي Baik, kita lanjutkan pertanyaannya, sah atau tidak? Nah, dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, para ulama sepakat, ittafaqal fuqaha, ulama 4 mazhab sepakat bahwa al-haraka al-katsirah atau al-haraka al-fahisyah, gerakan yang banyak atau gerakan yang parah, itu membatalkan sholat. Jadi ijma' mujma' alaih, ini merupakan suatu kesepakatan ulama. Nah, pertanyaannya adalah, apa patokan dari gerakan yang banyak? Dalam Mausu'ah Fiqhiyah disebutkan bahwa dalam mazhab Hanafi dan Maliki, gerakan yang banyak itu adalah gerakan yang ketika kita lihat tergambar dalam pikiran kita, dia tidak sedang sholat. Nah, dalam mazhab Hambali, berdasarkan uruf, kalau menurut uruf kebiasaan kita, oh banyak banget gerakannya gitu ya, walaupun dia berdiri saja, tapi tangannya gerak garuk kepala, kemudian garuk leher, kemudian badan, ini nggak tahu salah mandi atau gimana gitu ya, atau belum mandi berhari-hari. Dia melakukan gerakan itu, maka dalam mazhab Hambali dia batal. Nah, dalam mazhab Syafi'i, mirip seperti mazhab Hambali berdasarkan uruf, tapi patokannya lebih jelas. Kalau melakukan 3 gerakan berturut-turut, gerakan besar, maka dia batal sholatnya. Tapi kalau baru 2 gerakan berturut-turut, tidak batal. Atau gerakannya itu terputus-putus misalnya, maka tidak batal. Itu berdasarkan mazhab Syafi'i. Nah, mari kita nilai orang yang ada dalam video tadi, apakah dia batal atau tidak. Kalau berdasarkan apa yang kita lihat, dia tidak sedang melakukan gerakan sholat. Kalau berdasarkan uruf, kita lihat bahwa parahnya gerakannya itu juga membuat orang lain yang merekam video itu merasa kaget dan terheran-heran. Artinya, itu masuk dalam gerakan yang banyak. Tidak perlu kita pakai standar Imam Syafi'i. Karena dari 3 mazhab itu saja sudah jelas bahwa sholatnya batal. Nah, pertanyaannya, bukankah ada hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Bakrah? Jadi dia sendiri, Abu Bakrah itu pernah melakukan hal yang sama. Dia takbir, kemudian ruku, dan dalam kondisi ruku itu dia berjalan menuju ke arah shaf. Nah, itu bagaimana, sah atau tidak? Nah, di akhir hadis itu, Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambahkan semangatmu, gitu ya. Makin giat dalam beribadah. Nah, dipuji dulu, tapi itu bukan tujuan Rasul. Tujuan itu di akhirnya, wala ta'ud, tapi jangan diulang. Nah, jadi dipuji dulu oleh Rasul, baru dikasih teguran. Nah, artinya Rasul itu melarang supaya tidak diulang. Setidak-tidaknya makruh melakukan hal itu. Kok malah dilakukan? Itu jadi pertanyaan yang sangat aneh sebenarnya. Kenapa kok malah dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibnu Battal ketika menafsirkan, mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa ketika Nabi mengatakan la ta'ud, jangan kamu ulangi, itu tegas larangan dari Rasul, menunjukkan bahwa annas shalah ghairu sahih, bahwa salatnya tidak sah sebenarnya, tapi ada rukhsah atau ada keringanan sehingga dia tidak harus mengulang salatnya. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama, banyak di antara mereka memahami bahwa Abu Bakrah itu kondisinya tidak jauh dari shaf makmum. Az-Zuhri misalnya, An-Nakhai atau Imam Malik mengatakan bahwa in kana qariban, kalau misalnya dekat, maka sholatnya tetap sah. Artinya kalau jauh seperti tadi, ya sholatnya tidak sah gitu, karena banyak gerakannya. Karena dia banyak melakukan gerakan untuk sampai ke shaf, maka tidak sah. Nah, kemudian selanjutnya bisa jadi juga Rasul tidak memerintahkan Abu Bakrah untuk mengulang sholatnya, itu karena khususiatnya Rasul. Kekhususan Rasul, karena beliau bisa
melihat langsung sah atau tidak sahnya seseorang, kemudian juga bisa jadi beliau itu memberikan kemaafan atau memberikan rukhsah keringanan gitu ya untuk Abu Bakar sehingga dia tidak harus mengulang. Karena Rasul itu kadang-kadang suka melakukan rukhsah yang itu khususiat bagi beliau tapi tidak untuk ditiru oleh umatnya. Sebagai satu contoh, ketika ada orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka batal puasanya, harus mengganti mengkodok, tapi dia juga kena kafarat berat. Yang pertama membebaskan budak, yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut kalau tidak bisa membebaskan budak, kalau tidak mampu juga memberi makan 60 orang miskin. Nah, kejadian di zaman Rasul, ada orang yang paling miskin semadinah waktu itu, datang pada Rasul, kemudian Rasul memberikan sekeranjang kurma, kemudian orang itu bagi kepada keluarganya. Rasul memerintahkan dia bagi pada keluarganya. Nah, Rasul tidak memerintahkan dia bagi pada 59 orang miskin lain atau 50-an orang miskin yang lain. Tidak, hanya diberikan pada keluarganya saja. Nah, ini khususiat yang terjadi di zaman Rasul dan tidak kemudian ditulis oleh para ulama sebagai bentuk kafarat. Tidak, kafaratnya hanya 3 sesuai dengan ayat. Adapun yang dilakukan Rasul itu rukhsah keringanan yang khusus bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bisa jadi Abu Bakar masuk dalam konteks tersebut. Maka saudara-saudaraku, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua bahwa dalam memahami hadis, usahakan dan upayakan jangan hanya melihat teksnya, tapi kita coba cari tahu apa sebenarnya yang dipahami oleh para ulama dari teks hadis tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.